saya Yonalia Wildawata dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPH atau benik prostatik hiperlansia. Benik prostatik hiperlansia atau BPH adalah kondisi di mana kelenjar prostat membesar. Kondisi ini menyebabkan aliran urin menjadi tidak lancar karena penekanan saluran pembuangan urin. Akibatnya, penderita merasa seperti tidak tuntas setiap buang air kecil dan seringkali harus mengenjan untuk dapat mengeluarkan kencing. Sebenarnya, hampir semua pria mengalami pembesaran prostat, terlebih ketika memasuki usia 60 tahun. Namun, tidak semua pembesaran prostat menimbulkan masalah atau gejala. Lantas, apa penyebab BPH? Apa itu BPH? Or benik prostatik hiperlansia. Benik prostatik hiperlansia atau BPH adalah kondisi di mana kelenjar prostat pria mengalami pembesaran umum bukan disebabkan oleh kanker. Kelenjar prostat sendiri merupakan organ yang terletak di antara kandung kemih dan saluran uretra. Perlu diketahui ukuran prostat akan selalu membesar seiring dengan bertambahnya usia, di mana terdapat dua periode perkembangan prostat yang dialami pria seumur hidupnya. Yang pertama adalah fase pubertas dan yang kedua dimulai ketika pria memasuki usia 25 tahun. Pada tahap kedua itulah biasanya BPH terjadi. Kelenjar prostat yang membesar berisiko menekan uretra sehingga menyebabkan kandung kemih menebal dan melemah. Akibatnya kemampuan kandung kemih untuk mengeluarkan urin menjadi menurun bahkan hilang. BPH adalah kondisi yang umum terjadi pada pria, terutama pada pria berusia 50 tahun ke atas. Pasalnya, seiring dengan bertambahnya usia, risiko terhadap kondisi ini juga akan meningkat. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa pria muda juga bisa mengalaminya. Selanjutnya yaitu etiologi dalam BPH. Etiologi BPH adalah kondisi umum pada pria di atas usia 50 tahun, di mana kelenjar prostat membesar secara abnormal. Pembesaran ini dapat menekan uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kemih seperti kesulitan buang air kecil. Ini mungkin termasuk aliran urin yang lemah, sering buang air kecil terutama di malam hari, dan perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil. Kesulitan buang air kecil pada BPH, nyeri saat buang air kecil. Ini mungkin termasuk rasa panas, perih, atau menyengat pada buang air kecil. Nyeri saat buang air kecil pada BPH, darah dalam urin. Ini mungkin terlihat sebagai bintik merah atau merah muda dalam urin. Darah dalam urin pada BPH, inkontinensia urin. Ini adalah ketidakmampuan untuk mengontrol kandung kemih yang dapat menyebabkan kebocoran urin. Pada BPH bukan kanker tetapi dapat menjadi kondisi yang sangat mengganggu. Jika Anda mengalami gejala BPH, penting untuk menemui dokter untuk diagnosis dan pengobatannya. Penyebab BPH pasti tidak diketahui tetapi diyakini terkait dengan penuaan dan perubahan hormonal. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron pria menurun dan kadar estrogen atau hormon wanita meningkat. Perubahan ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel prostat dan pembesaran kelenjar. Faktor risiko BPH. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko BPH meliputi usia. Risiko BPH meningkat seiring bertambahnya usia. Riwayat hidup. Memiliki ayah atau saudara laki-laki dengan BPH dapat meningkatkan risiko Anda. Ada juga ras. Pria kulit hitam lebih berisiko terkena BPH daripada pria kulit putih. Obesitas. Pria obesitas lebih berisiko terkena BPH daripada pria dengan berat badan normal. Gaya hidup. Kurang berolahraga dan merokok dapat meningkatkan risiko BPH. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis BPH atau benigna prostatik hiperlansia. BPH atau pembesaran prostat jinak adalah kondisi di mana kelenjar prostat pria mengalami pembesaran. Hal ini dapat menyebabkan berbagai manifestasi klinis, terutama yang berhubungan dengan sistem kemih. Gejala utama BPH dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu gejala obstruktif saluran kemih, yaitu hesitasi, kesulitan memulai buang air kecil, aliran urin lemah atau tersedat-sedat. Yang kedua yaitu strangguri, rasa tidak puas setelah buang air kecil, merasa
masih ada urin yang tersisa. Yang ketiga yaitu nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Yang keempat yaitu urgensi, kebutuhan mendesak untuk buang air kecil, sulit menunda buang air kecil. Retensi urin akut, ketidakmampuan untuk buang air kecil sama sekali. Overflow, it contains, urin menetes tanpa disadari karena kandung kemih penuh dan tidak dapat dikosongkan. Gejala yang kedua yaitu gejala iritatif saluran kemih, yaitu disuria, iri atau rasa perih saat buang air kecil. Frekuensi buang air kecil meningkat. Buang air kecil lebih sering, terutama di siang hari. Yang terakhir yaitu hematurin atau darah dalam urin, yaitu pathway dalam BPH. Hiperplasia prostat benigna atau BPH adalah kondisi umum yang menyerang pria seiring bertambahnya usia. Ini terjadi ketika kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih membesar. Kelenjar prostat yang membesar dapat menekan uretra, tabung yang membawa urin dari kandung kemih yang dapat menyebabkan berbagai masalah kemih, termasuk kesulitan buang air kecil, aliran urin lemah, sering buang air kecil, terutama di malam hari, sensasi tidak tuntas setelah buang air kecil, kebutuhan mendesak untuk buang air kecil. Inkontinensia urin, perkembangan BPH, dihidrolik testosteron atau DHT. DHT adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh dari testosteron. DHT dapat menyebabkan kelenjar prostat tumbuh. Faktor pertumbuhan, beberapa faktor pertumbuhan seperti insulin, like growth factor 1 atau IGF-1 dapat berperan dalam pertumbuhan kelenjar prostat. Peradangan kronis pada prostat dapat menyebabkan pertumbuhan kelenjar. Selanjutnya yaitu kematian sel. Kematian sel yang dapat meningkat pada prostat dapat menyebabkan jaringan parut yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan kelenjar. Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan diagnostik apa saja untuk BPH. Pemeriksaan diagnostik yang umum dilakukan untuk BPH meliputi pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan rektal digital atau PRD, untuk mengevaluasi ukuran prostat dan mencari tanda-tanda perubahan patologis. Yang kedua, uji pengosongan kandung kemih. Uji ini melibatkan pengukuran beberapa banyak urin yang tersisa dalam kandung kemih setelah pengosongan penuh atau residual urin. Hal ini dapat dilakukan dengan ultrasonografi atau kateterisasi pemeriksaan darah. Selanjutnya itu pemeriksaan darah. Tes darah dapat dilakukan untuk memeriksa kadar PSA, antigen spesifik prostat. Meskipun PSA yang tinggi untuk selalu menunjukkan adanya BPH, tetap juga bisa terjadi pada kondisi lain seperti prostatitis atau bahkan kanker prostat. Selanjutnya, uji aliran urin. Pemeriksaan ini melibatkan pengukuran aliran urin dan tekanan yang dihasilkan selama buang air kecil. Hal ini dapat memberikan informasi tentang seberapa baik aliran urin dan seberapa cepatnya. Pemeriksaan urin dapat dilakukan untuk mengecualikan infeksi saluran kemih atau kondisi lain yang mungkin menyebabkan gejala serupa ultrasonografi transkanal atau TRUS. Pemeriksaan pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk menciptakan gambaran prostat. Ini dapat membantu dalam menentukan ukuran dan bentuk prostat. Selanjutnya, sistoskopi. Prosedur ini melibatkan penggunaan alat yang disebut sistoskop yang dimasukkan melalui uretra untuk memeriksakan kandung kemih dan uretra. Ini mungkin diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain gejala yang mirip. Selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan BPH dan intervensinya sesuai dengan buku SDKI. Berikut ini adalah beberapa diagnosis keperawatan BPH dan intervensinya sesuai dengan buku SDKI. Diagnosis keperawatan. Yang pertama, gangguan pola eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi uretra akibat pembasahan prostat. Yang kedua, yaitu nyeri akut berhubungan dengan obstruksi aliran urin dan spasme kandung kemih. Yang ketiga, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan stasis urin dan kateterisasi. Yang keempat, yaitu asietas berhubungan dengan ketidakpastian tentang diagnosis dan prognosis. Yang kelima, yaitu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya pemahaman tentang BPH dan pengobatannya. Yang kelima ada intervensinya, yaitu gangguan pola eliminasi urin. Pantau tanda dan gejala retensi urin seperti detensi kandung kemih, nyeri suprapubik, dan oliguria.
Catat frekuensi volume dan karakteristik urin. Lakukan palpasi kandung kemih untuk menilai detensi. Dorong pasien untuk minum banyak cairan. Jika tidak, ada kontraindikasi medis. Bantu pasien dalam posisi voiding yang nyaman. Lakukan kateterisasi jika perlu, sesuai protokol rumah sakit. Ajarkan pasien teknik double voiding dan voiding terjadwal. Nyeri akut, lakukan penilaian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, intensitas, durasi, dan kualitas nyeri. Berikan obat analgesik sesuai resep dokter. Terapkan kompres hangat di area suprapubik. Ajarkan teknik relaksasi seperti napas dalam dan meditasi. Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Risiko infeksi, lakukan hygiene dengan benar sebelum dan setelah kontak dengan pasien. Gunakan teknik aseptik saat melakukan kateterisasi dan perawatan kateter. Pantau tanda dan gejala infeksi seperti demam, menggigil, dan leukositosis. Berikan antibiotik sesuai resep dokter. Dorong pasien untuk minum banyak cairan dan membantu memberikan infeksi dari saluran kemih. Selanjutnya, diagnosa selanjutnya yaitu ansietas. Berikan informasi yang akurat dan terkini tentang BPH dan pengobatannya. Jawab pertanyaan pasien dengan sabar dan jelas. Berikan dukungan emosional dan dorong pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Bantu pasien dalam mengidentifikasi strategi coping yang sehat. Ajak keluarga pasien untuk terlibat dalam perawatan. Kurang pengetahuan. Berikan edukasi tentang BPH termasuk penyebab, gejala, pengobatan, dan komplikasi. Jelaskan prosedur diagnostis dan pengobatan yang akan dilakukan. Berikan informasi tentang gaya hidup sehat yang dapat membantu mengelola BPH, seperti diet sehat dan olahraga teratur. Berikan bahan edukasi tertulis yang mudah dipahami pasien. Sediakan waktu untuk menjawab pertanyaan pasien dan keluarganya. Mungkin itu saja dari saya untuk BPH. Sekian dan terima kasih. Dadah!